Nah, oke, kita lanjutkan ya. Oke, mungkin saya akan share screen dulu. Nah, ini tadi ada satu artikel yang masuk ini. Mungkin kita tidak akan bicara mengenai konten kualitas substantifnya, tapi kita melihat dari initial screening ya, karena kita di posisi sebagai manajer editor. Jadi yang seperti saya katakan di awal bahwa yang pertama kali dicek itu adalah jumlah kata, kemudian kelayakan dari artikel ini sampai secara jelas. Misalnya kita baca dari abstrak atau kita melihat dari introduction, itu novelty-nya itu kira-kira di mana, kemudian gambar, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sini, em, yang jelas gambarnya ini sepertinya kurang apa namanya, kurang bagus ya, kalau menurut saya, karena ini, ini di bawah. Ya, karena ini tadi, ini kayaknya kurang proporsional, ini juga nggak kurang proporsional ya, dan ini kan nggak bisa kita perbaiki sendiri kan, ini kan apa namanya, gambar yang di copy oleh si autornya itu kemarin, kemudian dia di sini ke stretch semua seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi yaitu adalah author itu dia memasukkan gambar mentah ya, gambar mentah yang masih ada tulisan broker di sini ke dalam papernya. Ini kan sebenarnya nggak bisa ya, karena kan standarnya itu adalah kalau kita menampilkan analisis maaf data, ini kan ini hilang, kemudian yang di bawah-bawah ini juga hilang kan. Kemudian yang di sini ya ini mungkin dia lebih ditebalkan ya seperti itu, dan ini kan kalau kita lihat ini kan juga ketarik kan sebenarnya Pak. Seperti itu. Makanya dari segi ini contoh dari gambar yang kemudian ini belum layak ya. Nah, ini juga sama. Terus masih ada kotak-kotak di belakangnya ini juga nggak bisa ya. Ini juga sama, juga nggak bisa apa namanya, ditampilkan ke dalam result and discussion dari sebuah jurnal seperti itu. Nah, kemudian ini naskah ini mungkin nanti akan kita lakukan ya, kita akan eh, reject sebelum masuk ke review ya, agar kemudian dia diperbaiki dulu gambar-gambarnya, kemudian dia um, disubmit ulang seperti itu. Atau mungkin bisa juga kita assign dia ke section editor ya, section editor. Nah, kemudian kita melakukan proses revise di situ, ya kan. Nah, perlu kita minta untuk merevisinya seperti itu. Oke, itu tentang tadi contoh gambar yang nggak bagus. Nah, kalau ini diteruskan bagaimana? Ini diteruskan ya, ya nanti susah di belakang. Kenapa? Karena kalau sudah accepted, misalkan gambar yang seperti ini biasanya author tidak mau memperbaiki ya, karena mereka merasa sudah selesai prosesnya. Padahal kan setelah proses accepted itu masih ada proses copy edit dan masih ada proses proofread ya. Itu makanya kemudian ini harus di screening di awal. Oke, saya stop sharing dulu. Nah, kemudian saya akan share hmm, tampilan dari ICC tadi. Nah, kita share. Oke, ini masih di assignment. Kemudian kita masuk ke editor seperti ini. Terus masuk ke review. Nah, review ini udah ke all editor ya, ke semua editor. Mungkin kita ini aja yang biasa kita. Jadi di sini ini ada tiga artikel ya, ada tiga artikel. Jadi yang pertama kali kita lakukan apa? Kalau misalnya kita sebagai editor, kita menerima assignment dari editor in chief atau dari managing editor. Yang pertama itu adalah kita buka dulu, kita buka. Nah, di sini ada review version, kemudian di sini ada supplementary materials lagi. Nah, biasanya tadi kan kalau kita minta author mengupload cover letter, kemudian ada hasil cek Turnitin, itu nanti dia akan masuk ke sini, ke supplementary materials. Jadi ini harus kita buka ya. Apakah ini nanti akan kita teruskan ke reviewer apa enggak? Kalau ini kita buka, nah ini kan hasil Turnitin kan, maka dia nggak perlu ya, nggak perlu kita kasihkan ke reviewer, maka ini nggak bisa. Nah, tapi kalau ini misalkan ini kita buka, kita lihat,
cover letter. Nah, ini juga sama. Eh, ini juga nggak perlu kita centang ya. Seperti itu. Nah, yang perlu dicentang itu apa? Yang perlu dicentang itu adalah yang nanti kalau misalkan itu ada tambahan gambar misalkan atau tambahan metode yang lebih detail di bagian supplementary. Nah, kemudian ini kita download dulu ya. Download dulu. Oke, terus ini kan stop share dulu. Download. Kemudian kita lihat. Jadi di IGC itu proses review itu adalah blend review. Blend review itu maksudnya adalah reviewer itu dia tidak tahu ya. Ini penulisnya siapa, institusinya itu mana. Seperti itu. Jadi di sini biasanya kan setelah judul itu ada nama penulis dan institusi kan. Nah itu kita hapus. Bentar, saya terlalu cepat. Kirimnya. Nah ini kita hapus. Di sini kita hapus. Nah, kemudian kita cek di biasanya di bagian acknowledgement ya. Misalkan ini menerima dana penelitian dari siapa, nah itu juga di sini kita hapus. Nah ini kemudian kita simpan, ya kan. Nah kemudian file yang sudah kita simpan tadi itu kita unggah lagi ke webnya GC. Nah, mungkin saya stop sharing dulu. Nah, saya sharing lagi webnya ICC. Nah, ini dia. Jadi di sini upload a request review version. Jadi maksudnya apa? Ini maksudnya adalah file naskah yang tadi sudah kita hilangi, apa namanya, nama penulis dan institusi. Kita terus, ya, kita terus, kemudian pilih, kita pilih nah, yang tadi, kemudian kita unggah seperti itu. Nah, kita upload aja. Nah, di sini kan ini sudah masuk round 2 ya sebenarnya, round 2. Nah, ketika kita masuk round 1, ya kan, itu langkah yang pertama itu adalah kita memilih reviewer itu dia lebih dari dua, bisa tiga, empat, atau lima, seperti itu. Nah, kenapa kita ambil lebih dari dua? Karena reviewer itu ada yang tidak merespon ya, tidak merespon, ada yang kemudian reviewnya lama, kemudian ada yang reviewnya itu tidak sesuai dengan panduan untuk mereview misalkan, seperti itu. Nah, sehingga kemudian ketika kita memilih reviewer itu lebih dari dua, paling nggak kita dapat dua hasil review yang nanti akan kita pakai ya. Seperti itu. Nah, cara memilih reviewer itu bagaimana? Cara memilih reviewer itu tinggal ini saja. Select reviewer. Nah, ini kita ada banyak nih. Reviewer di ICC itu ada banyak. Bisa kita pilih ya. Bisa kita pilih seperti itu. Ini mungkin ada sekitar 2.568 ya. Nah, tapi ya tadi bahwa tidak semuanya itu nanti mereka akan membalas. Jadi bisa review, apa maaf, mencari review bisa dari review interest, bisa dari first name, last name, username, email, atau yang seterusnya. Misalnya kalau review interest, misalkan komputasi, ya. Nah, komputasi, kita search. Sini. Nah, kemudian kita sorting. Seperti Oke, kita juga bisa mengenroll maaf, mengenroll review baru juga bisa, membuat review baru juga bisa. Tapi kita pakai yang sudah ada di sini. Nah, cara memilihnya itu sebenarnya ada beberapa teknik ya. Yang pertama itu adalah kita melihat naskah yang selesai. Misalnya Provenade dia 138, berarti Provenade itu merapinya cepat ya, karena kan dalam 1 minggu sudah selesai. Di 11 misalkan, oh, Saprizal ya, dia 2 minggu selesai, seperti itu. Terus kemudian kita melihat tanggal terakhir review itu desain. Misalkan Provenade itu dia desain tanggal 29 September ya. Nah, sekarang kan tanggal 16 Oktober kan. Kira-kira 3 minggu yang lalu ya. Nah, ini mungkin kita hindari terlebih dahulu seperti itu agar load dari reviewer itu dia tidak terlalu banyak. Nah, terus kemudian kita bisa memperkirakan nih kira-kira reviewer yang dia cepat itu yang
mana ya sekarang eh, belum review, yaitu misalkan ini Nurul Hussein Al Sadawi. Nah ini bisa kita assign ya. Bisa kita assign. Misalkan ini kita assign satu assign di sini seperti itu. Nah terus kemudian ini select review form ya. Ini kan original artikel. Nah ini original artikel. Nah, terus kemudian ini kita klik request ya. Request. Nah kemudian kita klik sana. Seperti itu. Kita klik sana. Nah, karena sudah orang tua, maka bisnisnya skip aja. Kita skip. Kemudian ini saya cancel ya. Cancel request. Terus ini skip ini. Seperti itu. Nah, kemudian di sini akan muncul ya tanda request. Untuk kapan ya? Kemudian underway itu adalah reviewer itu mau menerima apa enggak. Seperti itu. Kalau reviewer itu dia enggak menerima ya, maka kemudian nama reviewer itu akan otomatis hilang dari sini. Dari halaman ini otomatis hilang. Nah, kalau dia menerima, maka underway-nya akan aktif ya, tanggalnya itu berapa. Dan due itu adalah deadline-nya, deadline dari untuk mereview seperti itu. Nah, kalau misalkan nih kita ini 7 Juli 2025, oke. Kemudian sampai tanggal 29 Juli ini underway-nya masih kosong, maka kita cancel. Jadi di sini ada cancel kan, nah, maka kita cancel seperti itu. Kita cancel, terus kemudian kita cari reviewer yang lain lagi. Gunanya apa? Gunanya adalah agar eh, tidak terlalu lama artikel ini mandek ya prosesnya seperti itu. Nah, kalau ini dari due-nya itu dia apa namanya melebihi tanggal deadline, nah misalkan melebihi tanggal deadline, belum ada review, hasil review maksudnya, nah berarti mungkin kira-kira 3 hari atau 2 hari kita ingatkan ya. Nanti akan muncul send reminder di sini. Nah, kita akan muncul send reminder di situ seperti itu. Nah, bagaimana kalau setelah lewat deadline? Setelah lewat deadline, reviewer itu tetap bisa upload ya, tetap bisa upload hasil reviewnya ke sini ke ICC. Tapi ya kira-kira jangan terlalu lama ya. Setelah deadline jangan terlalu lama. Ini kan tanggal 13 kan, ya, 1 minggu ya, seperti itu. Nah ini agak, nah ini agak molor ya, karena kan ini tanggal 8, kemudian ini tanggal 26 kan. Nah kenapa ini bisa tanggalnya ini beda? Ini lah, ini tanggal 7 ya, Pak. Tanggal 26 karena ketika itu saya send ulang seperti itu. Makanya kemudian tanggal di sini ini dia menjadi lebih baru ya dibandingkan dengan tanggal deadline-nya kayak gitu. Nah, kalau sudah itu nanti kita bisa record decision ya seperti itu. Nah, nanti kita akan jelaskan di video berikutnya.